وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara ibadah yang agung adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dosa yang besar adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengadab sebagian orang karena berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati adh-dhannina billahi dhanna saw. Allah mengadab orang-orang lelaki munafik dan wanita-wanita munafiqah, lelaki musyrik dan wanita-wanita musyrikah, adh-dhannina billahi dhanna saw, yang mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin hendaknya senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Walladzi la ilaha ghairuh ma u'tiya 'abdun syai'an khairan min husni dhanni billah." Demi zat yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya seorang hamba tidaklah diberikan suatu kebaikan yang lebih baik dari berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersumpah lagi, "Walladzi la ilaha ghairuhu ma ahsana 'abdun billahi dhannan illa a'tahu Allahu dhannahu wa dzalika bi anna al-khaira bi yadihi." Demi zat yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah kecuali Allah akan berikan persangkaannya tersebut. Allah telah menyatakan hal ini dalam hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Sungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. "Falyadhunna 'abdi bi ma syaa." Maka hendaknya silakan hambaku berprasangka kepadaku dengan apa yang dia sukai. "In dhanna khairan falahu." Kalau dia berbaik sangka kepadaku, maka baginya kebaikan. "Wa in dhanna syarran falahu." Kalau dia berburuk sangka kepadaku, maka bagi dia adalah keburukan. Kenapa kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah adalah zat yang maha baik. Innahu huwal barrur rahim. Sungguhnya Allah adalah zat yang Tuhan yang maha baik dan maha penyayang. Suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang ibu yang sedang mencari-cari anaknya, kehilangan anaknya, ya, maka tentu ibu tersebut mencari anaknya sambil penuh dengan tangisan. Ketika dia mendapati anaknya setelah kehilangan anak tersebut, maka dia pun memeluk sang anak. Segera dia peluk, segera dia susui. Dan ini adalah bentuk kasih sayang yang paling besar di dunia, yaitu kasih sayang seorang ibu kepada anak. Tidak ada yang melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Terlebih lagi ketika dia baru kehilangan anaknya. Terlebih lagi anaknya masih kecil. Setelah dia kehilangan, kemudian dia cari, segera dia dekap anak tersebut, kemudian dia susui anak tersebut. Melihat pemandangan ini, maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat yang hadir ketika itu, "Atarawna anna hadhihi taridatan waladaha finnar." Wahai para sahabatku, menurut kalian apakah ibu ini akan melemparkan anaknya di api? Tentu tidak. Tentu tidak. Tentu tidak ya Rasulullah. Wa hiya taqdiru alla tatrahu. Mana mungkin dia melemparkan anaknya di api? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Sungguhnya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Oleh karenanya seorang harus meyakini akan hal ini. Dan Allah telah mengatakan, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Dan betapa luas rahmatnya Allah ini dipahami oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Fir'aun al-la'in laknatullah alaih akan tenggelam di Laut Merah, maka ketika itu dia menyesal dan dia beriman. Dia beriman ketika itu. Falamma adrakahul gharaq, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ketika Fir'aun akan tenggelam, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Maka Fir'aun pun menyatakan tauhidnya, dia mengatakan aku beriman. Tatkala dia akan tenggelam dia berkata
aku beriman bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel. Yaitu dia berkata, aku beriman tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang Islam. Ketika dia mulai mengucapkan hal tersebut, kata Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW, aku pun mengambil, wahai Rasulullah, sehingga kalau seandainya kau melihat ketika Fir'aun mengucapkan kata-kata tersebut, segera aku ambil lumpur atau pasir dari laut, segera aku lemparkan ke dalam mulutnya supaya dia tidak bisa bicara lagi. Kenapa? Makhafata an tudrikahu rahmatullah. Aku khawatir Allah akan mengampuni dia. Aku khawatir Allah akan mengampuni dia. Dan Jibril tidak mau Fir'aun diampuni. Jibril tidak mau Fir'aun diampuni. Artinya apa? Jibril paham bahwasanya rahmat Allah begitu luas. Ya, begitu luas kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin, dalam kondisi apa ditekankan kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya pertama, dan ini yang sangat paling penting, adalah ketika akan meninggal dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah azza wa jalla. Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal kecuali dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang akan meninggal dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah saat-saat kritis, maka dia berbaik sangka kepada Allah. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia bertobat di penghujung hayatnya dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi yang berikutnya ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbaik sangka bahwasanya Allah menerima taubatnya. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadih. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Dalam suatu hadis di mana seorang melakukan dosa kemudian dia bertaubat. Allah berkata, "Adnaba 'abdi dzamban, faqala rabbi ighfirli." Hambaku berbuat dosa. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, ampuni aku." Allah berkata, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam." Hambaku yang berdosa tadi mengetahui dia punya Tuhan yang Maha mengampuni dosa dan juga bisa menyiksa karena dosa. Ghafartu lahu, maka aku ampuni dia. Lihat, Allah mengampuni dia karena hamba ini berbaik sangka kepada Allah. Allah mengatakan, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam." Hambaku tahu bahwasanya dia punya Tuhan yang mengampuni dosa, maka aku ampuni dosanya. Tsumma makatha masyaallah, kemudian sang hamba tidak berdosa dalam beberapa waktu. Tsumma adnaba dzamban akhar, kemudian dia terjerumus dalam dosa yang lain. Berdosa lagi sang hamba. Ketika dia berdosa, dia segera beristighfar. Dia berkata, "Rabbi ufirli, ya Allah ampunilah aku." Allah komentari lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam." Sungguhnya hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan juga bisa menyiksa karena dosa. Ghafartu lahu, aku ampuni dia. Tsumma makatha masyaallah, kemudian sang hamba beberapa lama tidak bermaksiat. Tsumma adnaba dzamban akhar, kemudian dia melakukan dosa lagi. Ketika melakukan dosa lagi, dia beristighfar lagi. Dia berkata, "Rabbi ufirli, ya Allah ampunilah aku." Maka Allah berkata lagi, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzam." Sungguhnya hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan bisa menyiksa karena dosa. Ghafartu lahu, maka aku ampuni dia. Falyaf'al 'abdi ma syaa. Silakan hambaku melakukan apa yang dia kehendaki. Artinya Allah mengatakan jika sang hamba berdosa, kemudian dia bertobat, dia berdosa, dia bertobat, dia berdosa, dia bertobat, Allah akan senantiasa mengampuni dia selama dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika di hari Arafah para jamaah sedang berkumpul, maka datanglah Fudail bin Iyad kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullah. Maka dia berkata, Sufyan berkata kepada Fudail, "Tara man aswa'in nasi halan al-yawm." Tahukah engkau siapa orang yang paling buruk kondisinya di padang Arafah ini? Siapa yang paling buruk kondisinya? Kemudian dia berkata, "Alladzi yadhunnu anna Allah la yaghfiru lahum." Itu orang yang menyangka Allah tidak mengampuni para jamaah haji. Itu orang yang paling buruk kondisinya. Kenapa? Dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya Allah ampuni dosa-dosa? Jika seorang benar-benar kembali kepada Allah, ya. Apa susahnya? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, yang penting sang hamba
bertobat kepada Allah dengan taubat yang benar. Kemudian di antara kondisi seorang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dalam kondisi terdesak, seorang berusaha tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun. Nabi Musa dan pengikutnya terjebak, di depan mereka ada Laut Merah, di belakang mereka ada Fir'aun dan bala tentaranya. Allah berfirman, "Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Ketika dua rombongan saling melihat, yaitu rombongan Fir'aun yang jumlahnya sangat banyak sudah melihat rombongan Musa, maka berkatalah sebagian pengikut Nabi Musa, "Inna lamudrakun," kita bakalan ketangkap, kita bakalan tersusul. Apa kata Nabi Musa? "Kalla inna ma'aya rabbi sayahdin." Sekali-sekali tidak. Sekali-sekali tidak. Sungguhnya Allah bersamaku dan Dia akan beri petunjuk kepadaku. Lihat Nabi Musa alaihissalam husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat genting. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bersama Abu Bakar di dalam goa Jabal Thawr, kemudian bersembunyi di goa tersebut, kemudian orang-orang musyrikin akhirnya menyusul mereka dan mereka sudah berada di mulut goa dan mulut goa terbuka sampai Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum absara ila tahti qadamaihi la absarana." Wahai Rasulullah, kalau ada salah satu orang dari mereka saja tengok ke bawah, pasti sudah melihat kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bitsnain Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang yang Allah adalah ketiganya, yang Allah bersamanya? Allah pasti akan menyelamatkannya. Maka Allah turunkan ayat mengabadikan kisah ini. Tsaniyatnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala Muhammad berkata kepada sahabat yang Abu Bakar dalam goa, "La tahzan," jangan khawatir, jangan sedih. Ya, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Sungguhnya Allah bersama kita. Kemudian di antara tempat yang kita dianjurkan berhusnudzan kepada Allah adalah ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin akan dikabulkan doanya. Masalahnya kita ini kalau berdoa, terkadang kita ini ya coba doa siapa tahu dikabulkan. Siapa tahu dikabulkan. Kita mau coba-coba Allah sepertinya, ya. Apa susahnya Allah mengabulkan doa antum? Allah Maha Kaya. Ya. Satu dunia dikabulkan doanya oleh Allah, permintaannya semua dipenuhi, tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita berdoa kepada Allah dan yakin Allah pasti mengabulkan. Ya. Allah, cara pengkabulan Allah terserah Allah, tapi kita harus husnudzon, apa susahnya bagi Allah mengabulkan permohonanku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin kepada Allah akan dikabulkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, sulit seorang untuk berbaik sangka kepada Allah jika dia selalu membangkang perintah Allah, menerjang larangan Allah. Karena masalah berbaik sangka, berburuk sangka kembali kepada hati seorang. Kenyataannya betapa banyak orang buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Hubungan dia dengan Allah selama ini kurang baik. Sulit dia berbaik sangka ketika berdoa, sulit dia berbaik sangka ketika dalam kondisi sulit. Dalam kondisi kesulitan, sulit dia berbaik sangka. Apalagi ketika akan meninggal dunia, sulit baginya untuk berbaik sangka. Kenapa? Hubungan dia dengan Allah biasanya kurang baik. Dia menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, tapi hubungan dia dengan Allah buruk. Oleh karenanya seorang kalau ingin bisa menata hatinya untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah, maka dia berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Bukan berarti disyaratkan dia tidak boleh berdosa. Siapa sih yang tidak berdosa? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti melakukan dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik yang pendosa adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia berusaha berbuat baik. Saya sering mengatakan, lihatlah hubungan kita dengan orang tua kita. Kita terkadang nakal sama ibu kita,
Terkadang kita baik, terkadang kita nurut, terkadang kita enggak nurut. Tapi ibu kita selalu mengampuni kita selama kita kembali kepada ibu kita. Selama kita minta maaf sama ibu kita. Kita husnudzon sama ibu kita baik. Kalau ibu kita bisa demikian, Allah lebih utama. Yang lebih baik kepada kita daripada ibu kita terhadap kita. Terkadang seorang anak minta maaf kepada ibunya, ibunya tidak terima. Sebagian ibu mengatakan, aku tidak menganggapmu lagi sebagai anakku. Kalau Allah tidak demikian. Allah tidak pernah berkata kepada hambanya, aku tidak menganggap engkau sebagai hambaku. Tidak pernah demikian. Bahkan Allah berkata kepada hamba-hambanya yang terjerumus dalam maksiat agar kembali kepada Allah. Kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang tenggelam dalam kemaksiatan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah putus asa dari rahmat Allah. Allah masih menamakan hamba-hamba pelaku maksiat tersebut dengan ibadi, hamba-hambaku. Oleh karena seorang berusaha menata hatinya dalam kehidupannya, menjalin hubungannya dengan Allah dengan hubungan yang baik. Perhatikan ibadahnya ketika dia bersendirian, salat malamnya, baca Qur'annya, jalin hubungan dengan baik kepada Rabbul Alamin, maka niscaya dia akan bisa menata hatinya untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, ada seorang ketika dia divonis akan meninggal dunia, dia sadar bahwasanya dia akan pergi ke akhirat, maka dia husnudzon kepada Allah. Dia mengatakan, laqad akramani Allahu wa ana fi dari. Sungguh Allah telah muliakan aku sementara aku di rumahku. Bagaimana lagi kalau aku pergi ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalau aku pergi ke negeri Allah? Tentu Allah akan lebih memuliakan aku. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdhiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sadaqatina wa tilawatina wa takhashu'ana wa tadarru'ana innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.